semuanya, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dengan pelajaran matematika. Kali ini tentang sifat-sifat bilangan bulat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengetahui sifat komutatif, mengetahui sifat asosiatif, mengetahui sifat distributif, identitas, dan inverse. Pertama itu sifat komutatif terhadap penjumlahan. Perhatikan A tambah B sama juga dengan B tambah A. Merupakan sifat pertukaran posisi bilangan pada operasi hitung penjumlahan yang menghasilkan nilai yang sama. Contohnya 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1. Kita hitung yang pertama 1 tambah 2 itu sama dengan 3 dan 2 tambah 1 itu sama juga dengan 3. Nah, sifat ini tidak berlaku untuk operasi hitung pengurangan. Karena kalau kita buat pengurangan misalnya 2 kurang 1 sama dengan 1, 1 kurang 2 sama dengan negatif 1. Jadi tidak berlaku untuk operasi hitung pengurangan. Nah, sifat komutatif terhadap perkalian. A kali B itu sama dengan B kali A. Itu sifat komutatif. Yang merupakan sifat pertukaran posisi pada operasi hitung perkalian yang menghasilkan nilai yang sama. Nah, A kali B hasilnya berapa? Itu pasti sama hasilnya juga dengan B kali A. Contohnya 4 kali 2 sama dengan 2 kali 4. 4 kali 2 itu sama dengan 8 dan 2 kali 4 itu juga sama dengan 8. Tetapi sifat ini tidak berlaku untuk operasi hitung pembagian. Ya. Sifat asosiatif terhadap penjumlahan. Sifat asosiatif itu adalah sifat pengelompokan pada operasi hitung penjumlahan yang menghasilkan nilai yang sama. Nah, kalian lihat di atas itu dalam kurung itu ada A tambah B tambah C, kemudian sama dengan A tambah buka kurung B tambah C. Jadi yang dalam kurung yang sebelah kiri adalah A tambah B, sedangkan yang sebelah kanan B tambah C. Tapi hasilnya akan sama. Contohnya 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 1 tambah 3 tambah 5. Nah, 1 tambah 3 itu kita jumlahkan dulu sehingga hasilnya adalah 4. Kemudian baru ditambahkan dengan 5. Jadi 4 tambah 5 sama dengan 9. Nah, untuk yang sebelahnya 1 tambah 3 tambah 5. 3 tambah 5-nya kita jumlahkan mendapat hasilnya 1 tambah 8. Sehingga hasilnya juga 9. Jadi sifat asosiatif pada penjumlahan menghasilkan nilai yang sama. Nah, tetapi sifat ini tidak berlaku untuk operasi hitung pengurangan. Selanjutnya, sifat asosiatif terhadap perkalian. Nah, A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. A dengan B di dalam kurung untuk sebelah kiri dan B kali C di dalam kurung untuk sebelah kanan. Merupakan sifat pengelompokan pada operasi hitung perkalian yang menghasilkan nilai yang sama. Contohnya 3 kali 4 kali 2 sama dengan 3 kali 4 kali 2. Yang pertama itu 3 kali 4 yang di dalam kurung, yang kedua itu 4 kali 2 yang di dalam kurung. Sehingga kita dapat 3 kali 4 itu 12 kali 2. Kemudian yang sebelahnya adalah 3 kali 8 dan hasilnya sama-sama 24. Tidak berlaku juga untuk pembagian. Selanjutnya, sifat distributif pada penjumlahan. Oke, sifat distributif pada penjumlahan A kali B tambah C sama dengan juga dengan A dikali B tambah A kali C. Saya ulangi, A kali B. Kalian lihat pada gambar itu, pada slide, B tambah C di dalam kurung, A-nya di luar. A kali B tambah C.
itu sama artinya dengan A dikali B tambah A dikali C. Nah, ini disebut sifat penyebaran. Contohnya 3 kali 4 tambah 2. Kita tuliskan 3 kali 4 tambah 3 kali 2. Kita bisa mengerjakannya seperti sebelah kiri, ruas sebelah kiri. Kita juga bisa mengerjakannya untuk ruas kanan. Nah, 3 untuk yang sebelah ruas kiri, 3 dalam kurung 4 tambah 2, maka kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung. 4 tambah 2 jadinya 6. Nah, setelah dapat 6 baru kita kalikan dengan 3. Jadi 3 kali 6 sama dengan 18. Nah, kita lihat yang ruas sebelah kanan. Kita buat tadi 3 kali 4 tambah 3 kali 2. 3 kali 4 itu dapat 12 dan 3 kali 2 itu dapat 6. Kita jumlahkan, hasilnya juga 18. Nah, posisinya bisa berubah. Bisa yang di dalam kurungnya di bagian belakang, bisa juga kurungnya di bagian depan. Tapi itu tidak mengubah arti. Nah, kalau di bagian depan yang kurung, maka A itu di belakang, sehingga penuliskannya B kali A tambah C kali A. Jadi yang di luar kurung itu nulisnya 2 kali. Ditulis 2 kali. Satu bagian, satu kelompok, satu kelompok. Sifat distributif pada pengurangan. Oke, sifat distributif pada pengurangan sama dengan yang penjumlahan tadi, hanya ini yang bentuk pengurangan. Nah, contohnya 3 kali 4 kurang 2. Itu sama juga dengan 3 kali 4 kurang 3 kali 2. Untuk kalian yang susah perkalian, kalian bisa gunakan cara ini. Oke, 3 kali buka kurung 4 kurang 2. Kita kerjakan dulu yang 4 kurang 2 itu hasilnya 2. Sehingga 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian dan 3 kali 4 kurang 3 kali 2. 3 kali 4 itu 12. Kurang 3 kali 2 itu 6. Sehingga hasilnya 12 kurang 6 sama dengan 6. Dapat juga dituliskan seperti yang penjumlahan tadi, dapat dituliskan berbeda posisi kalinya di mana. Nah, sifat identitas pada penjumlahan dan perkalian. Identitas penjumlahan adalah angka 0. Artinya, suatu bilangan jika dijumlahkan dengan 0 maka menghasilkan bilangan itu sendiri. 2 tambah 0 sama dengan 2. Atau 0 tambah 2 sama dengan 2. Jadi bilangan yang dijumlahkan dengan identitasnya akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Identitas untuk penjumlahan adalah angka 0. Selanjutnya untuk perkalian, angka 1. Bilangan yang jika dikalikan dengan bilangan 1 maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Artinya bilangan yang dikalikan dengan identitas akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya 6 kali 1 sama dengan 6, atau 1 kali 6 sama dengan 6. Ataupun bilangan yang lain, A kali 1 sama dengan A, B kali 1 sama dengan B, C kali 1 sama dengan C. Nah, inverse adalah kebalikan dari suatu bilangan atau lawan bilangan. Jadi sesuatu yang jika dioperasikan dengan bilangan itu akan menghasilkan suatu identitas. Operasinya bisa penjumlahan, bisa perkalian. Jadi untuk yang penjumlahan, bilangan inverse-nya adalah negatif A. Jadi A itu lawannya negatif A. Contohnya 1 ditambah negatif 1 sama dengan 0, menghasilkan identitas penjumlahan. Ya, menghasilkan identitas penjumlahan.
Nah, pada perkalian bilangan A, maka inverse-nya adalah 1 per A. 1 per A itu sama juga dengan 1 bagi A. Oke, 1 bagi A. Jadi kalau perkalian, maka inverse-nya adalah pembagian. Kalau yang penjumlahan, maka inverse-nya adalah pengurangan, yaitu negatif tadi. Oke, bilangan A, maka inverse-nya adalah 1 per A. Contohnya 5 kali 1 per 5, maka akan menghasilkan 1. Hasilnya adalah identitas perkalian. Oke. Nah, kalian pelajari lebih lanjut pada buku kalian dan untuk pembelajaran berikutnya tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.